yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Celo diam-diam ambil es krim Cece dari kulkas. Enak banget. Celo, mengambil tanpa izin itu salah. Kamu harus mengakui perbuatanmu sebelum waktumu habis. Cece. Celo barusan makan es krim Cece. Hah? Habis? Celo, kamu tahu nggak? Cece tuh nabung seminggu buat beli ini. Pian, sebenarnya Celo itu bukan anak kandung kamu. Jadi kamu selingkuh dari aku? Tega kamu, Leslie. Mama, Cece benci sama kamu. Mama. Celo, pergi dari sini sekarang juga. Kalau jalan. Grace, mengejek teman itu salah. Kamu harus meminta maaf sebelum waktumu habis, atau kamu akan menerima hukumanmu. Ya udah, sorry. Habis muka kamu kayak O-nya sih. Loh, kok waktunya masih jalan? Kamu minta maafnya halus dulu sama aku. Oh, sorry Celo. Makanya minimal cantik lah kayak aku. Tuh kan, koit dong. Aduh lapar, tapi Celo nggak punya uang. Wah banyak banget. Celo ambil selembar deh. Om, Kenapa, Dek? Om dompetnya jatuh nih. Makasih ya. Yeay. Celo, mencuri uang orang lain itu salah. Segera kembalikan kepada pemiliknya, atau kamu akan menerima hukuman. Om, tunggu Om. Maaf ya Om, ini uang Om. Ternyata kamu anak yang baik. Kalau begitu, Om akan kasih kamu hadiah. Wah, saldo Celo infinity. Makasih Om. Sama-sama. Suara ini, bocor. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri? Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Celo diam-diam ya, jangan bilang sama Mama. Oke. Celo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa dengar gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa, Celo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk, kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya, Bu.
Haiya, kenapa kau Beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa, Bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan? Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Maaf Pak, saya telat. Kamu ya, udah 3 kali kamu terlambat di jam pelajaran Bapak. Sebagai hukumannya, kamu bikin makalah tentang perilaku disiplin dan kumpulkan besok di atas meja saya. Ya, Bapak. Mau Bapak tambahin hukuman? Oke Pak, laksanakan. Snow, bantuin gue dong. Gak bisa, gue ada latihan debat. Lo cari aja materinya di perpusana. Emang dasar stok pelit. Giliran Juliet aja bucin. Selamat datang. Dia cantik banget. Stay cool. Buku etika sebelah mana ya? Etika di lorong 2 ya? Thanks. Kamu mau pinjam buku itu buat apa? Aku disuruh bikin makalah. Mau aku bantu? Serius? Oh iya, nama aku Vian. Kamu? Namaku Syara. Kamu masih jomblo gak? Jomblo itu apa? Jajanan? Itu mah combro. Di Sarawak juga ya kamu? Vian, ini kamu yang kerjain. Iya dong Pak. Bagus banget penulisan kamu. Artikel dari makalah ini bakalan Bapak pajang di mading sekolah. Woi, kantin gak? Gak mau ke perpus gua. Lah tumben. Mau ketemu cewek. Oh, pantes. Syara suka gak ya? Loh, Kenapa, nak? Bu, tahu Syara kelas berapa gak? Syara? Iya, kemarin dia yang jaga. Gak mungkin. Maksudnya? Ini bukan Syara yang kamu maksud. Iya benar. Coba kamu balik sampul bukunya. Buku siswa tahun 1997. Syara itu kakak saya. Dulu dia siswi terpintar di sekolah ini dan gemar sekali belajar di perpustakaan. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Apa? Selamat datang. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya Bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah lo, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella, tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal, tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan sebahan aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh, boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya.
Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya.